Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Fahira Anastasia Hazri Handaka, Carlina Amelia Jailani, Nabila, Nafisha Hoiriyatus Solihah, dan Syafira Diwaning Gayatri. Kelompok kami mendapatkan materi dengan judul Fungsi dan Peranan Kepramukaan dalam Proses Pendidikan Bangsa. Pada materi kali ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, fungsi gerakan pramuka. Yang kedua, tugas pokok gerakan pramuka. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Yang keempat, prosedur pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Dan yang kelima, mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Fungsi gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka terbagi menjadi 3, bagi peserta didik, bagi pembina, dan bagi masyarakat. Bagi peserta didik, yaitu untuk mengedepankan kedisiplinan, taat pada aturan dan tata tertib kegotong royongan, kesukarelaan, membangun persaudaraan, diterapkan dengan metode yang tepat dan jelas, diorganisasikan secara baik, melatih kepemimpinan, dan adanya keseimbangan antara mental dan fisik. Bagi pembina, yaitu untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. Untuk itu, diperlukan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan tanpa pamrih, dedikasi tinggi, budi pekerti yang luhur, jujur dan sportif, tidak bersifat komersial, dan mengembangkan pengalaman. Bagi masyarakat, yaitu untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan diserasikan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan masyarakat. Tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka. Yang kedua, memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang ketiga, menggunakan PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, sistem AMO, dan berbagai metode penyajian lainnya. Yang keempat, membentuk pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Dan yang kelima, kuat keyakinan beragamanya, tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila, sehat, segar, dan kuat jasmaninya, cerdas, tangkas, dan terampil, berpengetahuan luas dan dalam, berjiwa kepemimpinan dan patriotik, berkesadaran nasional. Pelaksanaan pendidikan pramuka. Pelaksanaan pendidikan pramuka. Dasar hukum pendidikan kepramukaan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169. Kedudukan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib serta sebagai pembentuk karakter bangsa. Muatan nilai yang terkandung di dalam pendidikan kepramukaan yaitu muatan nilai dalam kurikulum 2013 serta muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan pramuka. Pola, metode, dan teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Polanya yaitu upacara dan keterampilan kepramukaan. Metodenya, kegiatan kepramukaan. Dan tekniknya adalah praktik langsung. Prosedur pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Prosedur pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Model blok. Yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua,
pembina pramuka melaksanakan orientasi kepramukaan. Yang ketiga, guru membantu pelaksanaan kegiatan. Model aktualisasi. Yang pertama, guru mengidentifikasi muatan, dan yang kedua, pembina pramuka melaksanakan orientasi kepramukaan berdasarkan muatan aktualisasi dari guru. Selanjutnya, penilaian pendidikan kepramukaan. Yang pertama, penilaian secara kualitatif. Yang kedua, penilaian berdasarkan proses kegiatan. Yang ketiga, teknik penilaian berupa observasi dan penilaian diri. Dan yang keempat, media penilaian berupa portofolio dan buku harian. Mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan program kerja dan pelaksanaan program. Pada perencanaan program kerja, terdapat 3 poin penting, yaitu program kerja gugus depan, yang kedua, program kegiatan satuan, dan yang ketiga, program kegiatan siaga, penggalang, dan penegak. Pada pelaksanaan program, yang pertama, pelaksanaan program kerja gugus depan, yang kedua, pelaksanaan program latihan. Perencanaan program kerja. Pada program kerja gugus depan terdapat musyawarah gugus depan, yaitu mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan program, serta program kerja tahunan gugus depan. Pada program kegiatan satuan terdapat perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Pada program kegiatan siaga, penggalang, dan penegak terdapat program kegiatan siaga, program kegiatan penggalang, dan program kegiatan penegak. Pelaksanaan program kerja. Pada pelaksanaan program kerja gugus depan, terdapat unsur pelaksana yaitu majelis pembimbing dan ketua gudep, unsur pendukung yaitu orang tua dan pemerintah, materi kegiatan, sarana, prasarana, dan pendanaan. Pada pelaksanaan program latihan terdapat unsur pelaksana yaitu pembina dan pemimpin perindukan, pemimpin pasukan, pemimpin ambalan. Unsur pendukung yaitu majelis pembimbing dan orang tua, materi latihan, tempat dan waktu kegiatan. Daya dukung pendidikan kepramukaan. Daya dukung pendidikan kepramukaan yaitu kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, kompetensi pembina pramuka, sarana dan prasarana, sumber belajar, pembiayaan, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Daya dukung kompetensi kepala sekolah yaitu berupa memberikan bimbingan, memfasilitasi sarana dan prasarana, mengadakan hubungan koordinasi. Daya dukung kompetensi guru yaitu berupa mengaktualisasi materi dan memberikan bimbingan. Daya dukung kompetensi pembina pramuka yaitu berupa pembinaan pengembangan terwujudnya peserta didik yang berkepribadian. Daya dukung sarana dan prasarana yaitu berupa sanggar, bendera, tali, tongkat, kompas, tenda, kotak P3K, dan lainnya. Daya dukung sumber belajar yaitu berupa prinsip dasar kepramukaan. Daya dukung pembiayaan yaitu berupa iuran anggota, penggalangan dana, bantuan pemerintah, dan wirausaha. Daya dukung kemitraan dengan pemangku kepentingan yaitu berupa kerjasama dengan orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan dunia usaha atau dunia industri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.